Kenzi, Halbert, Leo, dan Vito adalah 4 sekawan yang tinggal di bawah jembatan Ancol. Dari mereka berempat, bisa dibilang hanya Kenzi lah yang patuh dan dididik dengan baik. Berbeda dari yang lain, Kenzi sangat menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Ia sangat berpegang teguh terhadap pendirian tersebut. Cuy, bagi boleh cuy. Le, nih le buat lu. Wuh. Asik. Kenzi, ambil! Vito. Iya. Siapa yang ngelempar bola ini? Jawab dong kalau ditanya. Bukan saya, Bu. Bukan aku juga, Bu. Terus siapa? Halusinasi itu, Bu. Itu bukan bola kita, Bu, tadi, Bu. Permisi, Bu. Mereka semua bohong. Kita semua tadi gak ada ngeliat Ibu. Maafin kita ya, Bu. Iya, saya maafin. Tapi lain kali jangan nuduh-nuduh gitu dong. Kalau buat kesalahan tuh harus berani jujur. Nah, kalau diulangin lagi, saya laporin ke polisi. Ya, jangan Bu ya, maaf kita Bu. Maaf. Jangan. Maaf Ya, Bu. Jangan masuk penjara dong. Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ingat jangan Oke. ulang lagi. Persahabatan mereka berlanjut hingga masa SMA. Saat itu, mereka sedang mengerjakan ujian akhir semester yang sangat berpengaruh pada kelulusan mereka. Jihan, yang memang sudah terkenal dengan kepintarannya, selalu ditanyakan oleh teman-teman sekelasnya, terutama teman terdekatnya, yaitu Leo, Halbert, dan Vito. Woi, Bert. Fit. Kenapa? Nomor 1 lo bisa, Kak. Lu kayak gak pernah kenal gua aja, Le. Lu mau nilai lu jelek, nah? Lu udah tahu gue berapa tahun, Le. Kayak ginian gue gak mungkin bisa, Le. Udah, mendingan kita langsung ajahan aja. Tanya. Jangan. Nomor satu. Oke. Lu pada lepas meja aja sih. Han, TG Han tadi nilai gue jadi 100 kayak gara-gara lu. Iya, makanya gue udah hampir gak lulus tadi. Untung ada lo. Alhamdulillah. Mereka kerjasama. Wah, gua gak bisa diem saja. Filter lu. Leo juga. Bentar. Berewokan. Kalian kan pada kerjasama. Aduh, kayak gak kenal kita sih. Jelas lah kita harus kerjasama. Lu gak tahu kalau kita gak kerjasama. Gue bisa-bisa sekarang masih SD, gue kasih tau Ken. Gue yakin sih lu pasti juga gak bisa. Lagi pula kan IQ lu rata-rata, Ken. Kalau gue kerjain sendiri ya, bisa-bisa gue di bawah Leo tadi. TK gue sekarang. Untung ada Jihan. Stop. Tapi gini. Coba lu pikir kan, lu menyontek itu bibit-bibit korupsi. Itu gak boleh banget. Gini, Indonesia udah penuh dengan korupsi gitu, lu mau tambahin lagi. Mulai lagi lu bawel, Ken. Sumpah, diam aja lah. Jangan aja santai sama kita. Ya, namanya juga teman, kita udah temenan dari kecil lagian, gila. Tapi itu bibit jelek lo. Kok kalian mau kembangin gitu? Iya. Gue gak tahu bibit jelek. Kenzi, Gue gak jelek, gue kasih tahu. Enggak, kalian Gimana, sekarang kan Ken? mau lapor, kalian harus lapor ke guru, itu udah gak benar. Nggak, Lu Kenzi. tadi nggak ikut nyontek. Enggak, gue gak Mungkin nyontek. salah lu sendiri. Udah iri, nggak usah dibawa sampai gini. Udah. Setelah lulus SMA, mereka semua berpisah ke jalannya masing-masing. Kenzi berhasil lolos ke Universitas Gadjah Mada dan mengambil jurusan hukum karena cita-citanya dari kecil adalah menjadi seorang jaksa. Akhirnya, gue udah selangkah lebih dekat ke cita-citaku. Apalagi jauh dari ketiga orang itu lagi.
Karena kepintarannya, Jihan berhasil masuk ke Universitas Prasetya Mulia. Yeay, akhirnya udah masuk kuliah di kuliah impianku, Prasetya Mulia. Tapi sedih juga deh, harus mulai dari awal lagi, nyari temen lagi. Tapi nggak apa-apa deh, hitung-hitung buat nambah koneksi dan nemu dunia baru juga. Lain cerita dengan mereka. Leo, Vito, dan Halbert yang tidak lulus di universitas manapun akhirnya bekerja sebagai security di Julius Bank. Empat tahun kemudian, Leo, Vito, dan Halbert tertangkap atas kasus tindakan pembobolan bank. Mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam pengadilan. Dan kebetulan juga, jaksa yang memimpin pengadilan tersebut adalah Kenzi, teman seperjuangan mereka. Pak, semua ini salah. Kita tidak melakukannya. Tolong jangan hukum kami. Itu Kenzi, weh. Dia bisa nyelamatin kita. Pak Hakim, tolong dong kasih kami 1 hari lagi saja. Soalnya hari ini pengacara kami juga berhalangan datang. Tolong kasih kami waktu 1 hari saja. Pak, tolong Pak. Kami janji kalau pengacara kami hadir, kami akan melanjutkan pengadilan ini. Baiklah, pengadilan akan ditunda dan akan diadakan kembali 3 hari kemudian. Leo, Albert, Vito, ini beneran kalian? Kok bisa jadi kayak gini? Ken, Kan nggak berubah dari dulu. Ken, ayolah Ken. Ken, lu tahu kan kita temen Ken dari kecil Ken. Lu samatin kita lah Ken. Ayolah Ken. Ken, lu berkuasa kan Ken? Tolong selamatin kita dong Ken, kali ini aja. Tolong. Nanti gua kasih uang. Ntar gua kasih uang Ken, setengah lu dari yang tahu. kita curi kan? Iya. 50 Ken, Ken. Kita nyuri Setengah itu semua banyak buat banget. gue. Mungkin kita temenan, tapi sekarang gue udah gak bisa tolong sama sekali lagi. Asistensi kalian juga udah tidak bisa. Saya tidak bisa melepaskan kalian sama sekali. Maafkan. Tidak. Ken, halo Ken. Ah, video ini terinspirasi dari tokoh anti korupsi, Baharudin Lopa. Beliau adalah seorang jaksa agung dan terkenal akan kejujurannya. Beliau berhasil menyelesaikan berbagai macam kasus yang terjadi di daerahnya. Beliau pernah menolak pemberian 10.000 US dollar dari teman kecilnya. Meskipun ditawari uang banyak dari teman seperjuangannya, ia tetap bersikeras untuk bersikap objektif dan tidak terpengaruh dengan kondisi sekitar. Tidak mudah bagi seorang untuk menolak uang dalam jumlah yang besar, terutama dari teman kecilnya. Kita harus bersikap jujur dari kecil, karena kalau tidak, kita akan menanam bibit-bibit korupsi. Seperti halnya Kenzi, ia bersikap jujur dari kecil sehingga ia tidak tergoda dengan uang suapan yang diberikan temannya, sebesar apapun itu. Pada zaman sekarang, banyak sekali jaksa yang terlibat dalam praktik KKN. Jika Baharudin Lopa masih ada pada saat ini, beliau akan merasa sangat sedih melihat ketidakjujuran yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Di zaman sekarang ini, kita bisa memulai dengan memupuk kejujuran dengan cara tidak berbohong terhadap sesama, tidak menyontek, dan selalu mengutamakan kejujuran dan keadilan dibanding segalanya. Kita harus berintegritas tinggi dan mengerti perilaku apa yang benar dan apa yang salah. Sikap-sikap tersebut dapat tercapai jika kita terbuka terhadap nasihat orang lain. Sekian short movie dari kelompok kami. Terima kasih.